Oke, kita mulai saja. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita eh, ketemu di mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kebetulan eh, minggu ini minggu kedua, di mana kita fokus pada manusia. Izin share sebentar. Oke, dapat pembelajaran di minggu kedua ini adalah mahasiswa itu mampu memberikan contoh tentang pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan arsitek untuk faktor manusia. Oke. Teman-teman bisa ketahui dari gambar ini, teman-teman bisa lihat bahwasannya di gambar ini ada topik dengan yang saya sebut all about human. Jadi di sini ada teman-teman bisa lihat ada perempuan, laki berjenggot pakai kacamata, ada laki berjenggot pakai kacamata dan kepalanya botak, ya. Ada laki tanpa jambang gitu ya, bersih. Oh, apa ini eh, rambutnya hitam, ada yang rambutnya kuning gitu ya. Terus ada juga wanita di mana wanita ini ada yang berkacamata, rambutnya seperti ini, ada yang rambutnya coklat gitu ya. Eh, ada juga laki-laki yang eh, hitam gitu ya, kayak orang Indonesia gitu. Nah, eh, kenapa sih eh, faktor human atau manusia ini sangat penting di mata kuliah interaksi manusia dan komputer? Jika dilihat dari materi sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwasannya manusia ini merupakan faktor yang paling penting nanti saat kita itu mengembangkan sebuah aplikasi, ya, saat kita mengembangkan sebuah aplikasi. Kenapa sih kok kita harus mengenal manusia ini, gitu ya? Kalau dilihat tadi di depan tadi ada dua apa ini? Ada dua jenis manusia. Ada laki-laki, ada perempuan atau wanita, gitu ya. Terus bisa diperhatikan juga bahwasanya ada laki-laki yang berkacamata, ada yang gondrong, ada yang memiliki rambut warna kuning, terus ada yang laki-laki yang dikuncrit di sini ya. Nah, kenapa itu akan sangat penting di mata kuliah tertentu, di tempat yang lain itu ada namanya UI UX ya, user interface, user experience. Nah, seringkali saya bilang bahwasanya saat kita mengembangkan aplikasi yang kita desain itu adalah user interface. Kenapa kok ada user experience? Perlu diingat bahwa user experience itu adalah pengalaman pengguna, di mana kalau UI itu hubungannya sama bidang informatik, kalau UX itu secara global. Misalnya, kalau kita punya pulpen, itu ada miliknya. Kalau yang ini punyanya apa ini ya? Kalau ini ada satu nih, ini punya si X ya. Oh ini punya Saing Pro Joyko ini punya ini. Ini punya Joyko. Ini punya Joyko Saing Pro. Modelnya kayak begini. Kalau dalamannya di misalnya di apa ini di dibuka seperti ini jadinya ya. Nah, ada juga ballpoint yang tipenya kayak begini. Ini punyanya Artline. Yang ini punya Artline dengan grip grip apa nih karet yang ada di sebelah sini yang di bawah ini. Besarnya pun berbeda dengan yang ini.
Ya, tapi dua-duanya kebetulan memiliki fungsi sama yaitu untuk nulis atau tanda tangan. Karena sign perlama. Ada juga yang kecil kayak begini. Yang kecil kayak begini. Yang kecil. Ya. Nah, kalau sudah ngomong ke user experience, maka pola pikir kita berbeda. Yang kita kejar adalah manusianya. Nah, kalau dalam aplikasi, Pak, aplikasi itu kenapa UI disandingkan dengan UX? Karena kita tidak bisa atau kita tidak boleh mengembangkan sebuah aplikasi tanpa melihat aplikasi itu untuk OS apa. Misalnya, developer iOS atau Apple, ya, atau BlackBerry, maka jangan mencoba untuk memasukkan desain modelnya Android, OS Android. Pasti akan merubah experience dari si pengguna. Pernah suatu ketika saya mendapatkan eh, apa ini, eh, bukan job namanya itu, kesempatan untuk eh, menganalisis sebuah eh, aplikasi dari TV merek X ya, saya tidak bisa sebut dengan model internetnya waktu itu. Saya disuruh mencari, saya tunjukin nih model-model baru. Ini menunya begini, kalau klik ini harus begini dan sebagainya. Lalu saya dikasih kamera tiga, depan, kiri, kanan, ya. Nah, di situ saya mendapatkan tugas, ada secari kertas tertulis di situ. Misalnya suruh mencari eh, menu exit gitu. Saya cari, nang di menu exit, tidak ada ternyata. Bukan ya, ternyata setelah saya nyerah, saya acung tangan, ditunjukkan ini lupa menu hand apa logoutnya itu ya. Duh, logout kok gini gitu. Kenapa? Karena eh, simbolnya kok begini. Bukannya kalau logout itu tanda silang atau tanda pintu keluar gitu ya. Mereka membuatnya tidak seperti itu. Mereka membuat pakai eh, gambar yang lain gitu. Terus suruh lagi nyari, cari Pak eh, file yang untuk memutar film gitu. Saya cari itu sampai sekian lama nggak dapat. Terus saya cari lagi, lupa, saya nyerah gitu. Lu ada lagi. Loh kok gini saya bilang itu. Harusnya kan kalau begini begini harusnya saya bilang itu. Terus yang kesekian kali yang saya ingat adalah gini, disuruh mencari menu setting gitu ya. Menu setting, tak cari di mana menu setting itu. Bayangan saya menu setting itu biasanya bentuknya gerigi gitu ya, atau roda bergerigi lah. Nggak ada. Sampai akhirnya saya nyerah lagi. Lupa ini kok nggak ada menu geriginya ya. Ini Pak di sini. Ternyata ada, tapi harus mengklik tombol tertentu dulu. Mengklik tombol tertentu dulu. Saya bilang, lupa kok di sini harusnya kan di luar. Setting itu harusnya kalau nggak di sini gitu. Eh, akhirnya saya bilang begini, Bapak ini mau mencari experience pengguna ya? Saya bilang gitu. Loh, Bapak kok tahu? Iya, karena saya kan ngajar ilmu rekayasa perangkat lunak. Terus saya bilang bahwasanya, Pak, kalau Bapak mau membuat sebuah aplikasi baru, seharusnya Bapak menaati aturan kaidah-kaidah yang ada. Misalnya, kalau mau simpan, kalau nggak gambar disket, ya gambar sing liyane masuk, bisa itu. Kalau keluar, gambar pintu keluar atau silang gitu. Kalau mau setting, biasanya gambarnya gerigi roda atau tulisan setting atau pengaturan. Nah, Bapak nggak menggunakan ilmu yang sama, sehingga kami yang kebiasaan pakai begini akhirnya kita kesulitan untuk itu, gitu ya.
kita jelaskan semuanya. Itu namanya user experience ya, karena kita nggak boleh merubah experience dari seseorang atau manusia yang biasanya megang X, terus disuruh memegang X yang sama, tapi dirubah modenya. Modenya punya Y gitu, nggak boleh. Akhirnya nanti banyak yang komplain gitu. Nah, balik lagi di sisi manusia. Seberapa penting manusia milik perhatian kita? Kalau saya menginformasikan ke teman-teman, di mata kuliah rekayasa perangkat lunak itu ada satu bagian atau satu tahapan, entah kalau teman-teman pakai waterfall model ya, itu ada requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Di mana rekayasa kebutuhan itu salah satu, saya ingetin lagi, salah satu kegiatannya adalah wawancara. Wawancara dengan siapa? Wawancara dengan customer. Customer itu adalah perusahaan atau sesuatu tempat yang membutuhkan aplikasi yang kita kerjakan. Dari customer itu nanti akan muncul end user atau pengguna dari aplikasinya. Kenapa? Karena pada saat requirement engineering ada tahapan namanya wawancara itu yang akan kita perhatikan. Misalnya wawancara dengan pihak pemilik nih. Pemilik mau buat apa sih gitu? Oh, pemilik mau dibuatkan aplikasi untuk apa ini pemesanan makanan reservation gitu ya di tempatnya dia gitu. Sembari reservasi juga ada pembayaran secara langsung dan lainnya gitu. Terus tanya lagi, emang aplikasi untuk siapa? Gitu. Apakah untuk anak-anak? Apakah untuk anak dewasa, anak remaja, orang dewasa, atau manula, atau balita? Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Jangan sampai teman-teman saat membuat aplikasi untuk anak balita, ternyata desainnya adalah desain anak-anak yang udah dewasa atau remaja yang di anak SMA gitu. Karena nggak akan masuk gitu loh. Ceritanya kebutuhan anak-anak balita bawah 5 tahun disamakan dengan anak-anak yang eh, umurnya 17 tahun atau 16 tahun atau 15 tahun. Ya pasti nggak masuk nanti. Nggak bisa. Belum lagi, apakah end user saya atau pengguna aplikasi saya itu ada syarat kebutuhan khusus? Misalnya, apakah untuk mereka yang tunarungu, ataukah untuk guru yang difabel, ataukah untuk eh, anak-anak yang super lincah gitu ya, yang biasanya suka kalau nggak dia nggak bisa diem, obat terus, gerak terus gitu. Itu anak-anak hyper yang memang mau nggak mau kita tangani. Ada juga aplikasi hanya untuk anak yang pendiam banget. Nah, untuk buat aplikasi aplikasi itu, maka kita harus tahu dong user kita seperti apa. Kalau yang perlu dibutuhkan orang lain, misalnya pihak psikologi, ya kita pakai psikologi. Kita pakai psikologi. Kalau emang diperlukan alat khusus, ya pakai alat khusus. Oke ya, kenapa kok penting ya? Karena penting tadi. Karena kita harus tahu kebutuhan manusianya. Di kalau saya tuliskan di yang ini apa? Di ada salah satu buku yang mau saya tunjukin ke teman-teman. Ini saya eh, saya menemukan buku ini saat saya mempelajari tentang UI UX gitu ya. Ada satu buku yang menurut saya menarik. Apa itu, Pak? 100 atau 100 things every designer needs to know about people. Jadi desainer itu semua desainer ya, semua semua desainer, desainer pakaian, desainer eh, kursi atau desainer programming atau desainer apapun itu harus membaca buku ini. 100 things every designer should needs to know about people. Kenapa tadi saya sebut ini? Tadi apakah dia itu difabel, apakah anak itu hyper, apakah orangnya itu anak balita, atau yang lainnya. Tadi saya juga bilang bahwasanya eh, wanita, pria, atau laki itu juga
sebenarnya memiliki kesamaan yang sama. Apa itu ya? Satu adalah mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya hidung, mereka punya mulut, mereka punya tangan, mereka punya kaki. Kalau dari buku ini dijelaskan bahwasanya eh, manusia atau people itu dapat melihat. Itu yang harus dipikir oleh teman-teman. Aplikasi kita didesain untuk seseorang yang bisa melihat. Pada umumnya, saya bilang. Maka saat itu teman-teman harus ingat aplikasi ini jenisnya apa yang kita buat ya. Apakah aplikasi medis, ataukah aplikasi pembayaran, ataukah aplikasi permainan, atau yang lainnya. Karena pasti nanti dilihat oleh manusia. Nah kalau dilihat, maka seharusnya pewarnaan itu juga penting. Seperti ini. Orange, putih, ada merah. Terus ada hitam, ada hijau begini. Ada putih, ada merah. Ada biru gradasi sampai ke hijau yang begini. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Bahwa manusia itu melihat. Melihat, berarti mereka pakai panca indera mata. Panca indera penglihatan. Mereka melihat. Oh, kalau aplikasinya begini, maka saya harus kasih warna hijau. Kalau aplikasinya begini, saya kasih warna biru. Gitu ya. Kalau saya mau begini, maka tak kasih warna merah. Merahnya apakah merah red, apakah merah kombinasi dari red. Itu juga penting. Yang berikutnya manusia itu mendengarkan. Manusia itu punya indera telinga atau indera pendengaran, namanya telinga, di mana dia bisa digunakan untuk mendengar. Saat teman-teman mau mengembangkan sebuah aplikasi, maka juga seperti itu. Contoh, apakah perlu dikasih sound? Kalau dikasih soundnya atau musiknya seperti apa? Apakah yang jedak jeduk, ataukah yang melo, atau yang versi-versi lama-lama zaman-zaman tahun 70-an? Itu juga mempengaruhi sebuah aplikasi yang dikembangkan. Terus, berikutnya, manusia itu adalah how people remember. Bagaimana seorang manusia atau uh, people ini mengingat. Manusia itu bisa mengingat loh. Mereka punya short term memory sama long term memory loh. Maka teman-teman harus ingat bahwasanya kedua memori ini kita pakai di manusia. Maka harus paham, aku harus bagaimana. Nah, nanti jelasnya berarti baca buku ini nanti. Terus berikutnya manusia itu adalah manusia itu berpikir, sing. Mereka bisa berpikir. Karena untuk berpikir, teman-teman tuh wajib mengetahui bahwa oh manusia itu berarti berpikir loh. Maka eh, kalau berpikir aplikasi itu rumit, maka dia nggak akan pernah pakai. Nggak mau dah, pakai sekali harus tinggal. Berarti gagal dah. Lalu manusia itu how people focus their attention. Manusia itu fokus pada sesuatu. Contoh saat kita berkendara, yang pasti kita pasti lihat arah depan. Oke, tapi kadang-kadang kita lihat dari kaca spion itu kanan atau atau kiri, kanan atau kiri, dilihat gitu. Untuk memastikan bahwa saat kita mau jalan ke kanan, yang di belakang itu tidak ada kendaraan atau jaraknya masih jauh. Nah, itu yang saya bilang people itu read atau see, bisa melihat. Sorry, bisa melihat. Gara-gara melihat, mereka itu bisa menyontoh, mereka bisa mereka bisa meniru semua kegiatan yang ada di sesuatu. Gitu. Pasti ada. Yang berikutnya adalah how people read. Gimana seseorang itu bisa membaca. Otak yang digunakan, lalu
remember, mengingat, think, berpikir, fokus their attention ya, fokus pada uh, tujuan tertentu. Lalu mereka manusia juga merasakan itu. Jangan lupa manusia juga pernah melakukan kesalahan. Hal-hal seperti itu yang harus dikembangkan saat yang harus dipikirkan saat kita mengembangkan sebuah aplikasi. Tidak bisa kita fokus eh, tidak fokus pada satu titik. Angger buat pasti nggak masuk. Oke ya. Nah, balik ke materi. Di bukunya Alan Dick, ini saya print screen, humans are limited in their capacity to process information. This has important implication for design. Manusia itu memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas mereka untuk memproses sebuah informasi. Hal ini memiliki implikasi penting dalam sebuah desain. Ingat, manusia itu sudah disebutkan bahwasannya memiliki keterbatasan. Manusia itu memiliki keterbatasan. Dalam hal apa? Dalam mengolah atau memproses informasi. Nah, informasi yang diterima dan respon yang diberikan itu melalui saluran input dan output. Oke, ada saluran input dan output. Ada visual, auditory, optik, ya, dan gerak. Next, information is stored in memory. Informasi disimpan dalam sebuah memori. Di sini sebetulnya ada tiga, kalau saya sebut dua ya, ada short memory sama long memory. Ternyata di sini ada sensory memory, ada short term memory, sama long term memory. Nah itu berarti kan teman-teman tahu, oh kapan ini short term, kapan ini long term, kapan ini sensory memory. Ya. Next, information is processed and applied. Reasoning, problem solving, skill acquisition, and error. Lalu emotion influence human capability. Oke, lanjut. Tadi saya jelaskan bahwa informasi itu disimpan dalam memori. Memori sensorik, jangka pendek, short term, jangka panjang, long term. Nah, informasi proses yang diterapkan untuk penalaran, pemecahan masalah, perolehan keterampilan, dan kesalahan yang punya. Emosi mempengaruhi kemampuan manusia. Ya, pengguna memiliki kemampuan umum yang sama, tetapi apa ini? Saya lihat. Tapi eh, merupakan individu dengan perbedaan yang tidak boleh diakui. Oke, next. Nah, eh, dari sini sebenarnya udah habis materi kita. Dari sini kita harus ingat bahwasan mengetahui kondisi manusia, mengetahui kondisi end user itu menjadi bagian paling penting dalam pada saat kita mengembangkan sebuah aplikasi. Karena apa? End user yang kita tuju akan berhubungan dengan desain aplikasi kita, akan berhubungan dengan pewarnaan yang kita buat. Kemarin saya bilang kalau kalau eh, kalau apa ini? Kalau kita buat aplikasi untuk anak kecil biasanya jarang menggunakan mode-mode RGB. Juara biasanya pakai mode-mode yang CMYK pewarnaannya. Itu biasanya ya kayak gambar-gambar kartun begini biasanya warnanya bukan merah-merah kayak jering ini, bukan, tapi merahnya merah begini gitu ya, lebih turun gradasinya, terus warnanya merah, kalau merah marun seperti ini itu jarang menggunakan menggunakan mode-mode RGB. Kalau teman-teman saat mengembangkan sebuah aplikasi untuk misalnya anak pang, di mana anak pang ini membutuhkan, dia sukanya yang baju-baju gelap, dunia-dunia yang hitam gitu ya, dunia warna-warna peteng, peteng apa gelap ya, warna gelap gitu. Dia pasti suka dengan begitu karena itu masuk ke dia.
Atau membuat sebuah aplikasi memang untuk anak-anak atau orang-orang yang sukanya eh, apa ini dengerin musik duduk-duduk gitu biasanya. Maka harus dipikirkan dulu apa yang harus kita kembangkan, bentuknya bagaimana, terus mengingat mereka seperti apa. Itu semua berhubungan dengan manusia. Di hari yang lain pun sudah saya sebut bahwa IMK ini mata pelajaran atau mata kuliah yang mempunyai disiplin ilmu banyak. Ada orang elektronik bisa masuk, anak sistem informasi bisa masuk, anak psikologi bisa masuk, anak desain seni juga bisa masuk. Karena berhubungan dengan banyak, makanya kenapa ada bunyinya interaksi manusia dan komputer. Begitu teman-teman ya. Oke, eh, mungkin cukup sampai di sini. Minggu depan akan kita sambung lagi untuk materi yang lain. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.